Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya Adit, kanal pemrograman dan teknologi informasi bersama saya Didit Nur. Kali ini saya akan bahas tentang Agile Software Development Methodologies atau metodologi pengembangan perangkat lunak lincah. Jadi dalam bahasa Indonesia, Agile itu lincah. Jadi zaman dulu itu kalau bikin perangkat lunak itu harus urut dari desain, kemudian pengembangan, lalu tes, baru dirilis. Nah, untuk melakukan itu perlu waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan karena metode delivery-nya atau metode mengirimkan perangkat lunak itu ke customer itu dengan media fisik, CD, disket atau apa. Jadi perlu manufaktur yang cukup terstruktur. Nah, metode ini disebut dengan waterfall. Dengan perkembangan teknologi, metode waterfall ini sudah tidak lagi relevan dengan pengembangan software secara modern. Jadi ada sekitar tahun 2001 beberapa orang berkumpul di Snowbird untuk mendefinisikan software development methodologies yang lebih modern, yang lebih cepat atau lebih lincah. Nah, orang-orang tadi yang bertemu di Snowbird, Utah, mereka ngapain? Mereka hanya berpikir kalau software itu berbeda dengan teknik sipil misalnya, yang sangat rigid. Dan software di zaman itu dibuat dengan metode layaknya teknik sipil. Jadi urut gitu, bahannya apa, lalu dibangun, mirip kayak bikin jembatan atau bikin gedung. Yang mana sebenarnya dengan perkembangan teknologi, software sudah berbeda. Kita bisa membuat software dengan cepat, dan kita bisa mendapatkan umpan balik atau feedback dari pengguna lebih cepat, tentu dengan adanya internet. Jadi kita bisa membuat software itu jauh lebih kecil, kemudian kita bisa deliver jauh lebih cepat daripada zaman tahun 60-an, 80-an, dan kita bisa mendapatkan feedback juga lebih cepat sebelum kita melakukan banyak kesalahan atau sebelum software yang kita bikin itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Jadi mereka mendefinisikan 4 hal yang disebut dengan Agile Manifesto. Jadi, apa saja sih Agile Manifesto itu? Yang pertama, individual and interaction over processes and tools. Jadi lebih mementingkan interaksi antar pembuat software ini daripada proses dan tools. Jadi orang-orang yang terlibat dalam pembuatan software ini lebih penting interaksinya daripada tools yang sangat komprehensif atau sangat kompleks. Itu nomor 1. Yang kedua, working software over comprehensive documentation. Jadi ya software yang dipakai sama pengguna aja, sesimpel itu, daripada cuma dokumentasi, spesifikasi gitu kan. Lebih fokus ke pembuatan software yang sudah jalan dan bisa dipakai pengguna daripada terlalu panjang menghabiskan waktu untuk pembuatan dokumentasi. Yang ketiga, customer collaboration over contract negotiations. Jadi ini nilai yang ketiga. Kalau misalnya kita bikin software sudah working, nah kolaborasi dengan customer-nya atau penggunanya. Maksudnya ya mengambil feedback kemudian diserap untuk peningkatan kualitas atau fitur dari software atau perangkat lunak yang lagi dibuat. Oke, sebelum masuk yang keempat, kita coba review satu-satu. Oke, individual interaction artinya timnya sudah bekerja sama, sudah berkomunikasi dengan baik untuk membuat apa? Working software yang siap dipakai oleh customer, sehingga ada customer collaboration. Customer-nya bisa memberikan feedback. Customer atau pengguna secara individual maupun market atau pasarnya. Gimana tanggapan pasar? Nah, setelah dapat feedback atau tanggapan tadi, gimana? Kita mau ngapain? Ya tentunya yang keempat ini, responding to change. Responding to change over following a plan. Plan yang tadi dibuat untuk software tadi mungkin sudah nggak relevan, atau tanggapan marketnya negatif, atau salah, atau asumsi yang dibikin di plan tadi salah. Nah, kita harus sebagai pembuat software harus bisa respon ke change tadi. Kita tidak bisa kalau misalnya kayak, oh nggak bisa ganti dong. Oh bisa, harus bisa, karena itu merupakan hal yang membuat timnya itu agile. Kalau ada perubahan market, ya softwarenya ikut gitu. Karena ya apalah guna software kalau tidak ada penggunanya gitu kan. Nah, itu Agile Manifesto. Saya terangkan dengan cukup singkat
Nah, jadi kalau teman-teman sekarang bekerja satu perusahaan, kemudian memakai metodologi agile misalnya, nah coba dievaluasi apakah keempat-empatnya ini sudah tercover, karena ya terus terang saja metodologi agile itu banyak banget lah metodenya, misalnya ada Scrum, ada Kanban, ada Extreme Programming, ada macam-macam. Dan itu sebenarnya tidak penting, sebab yang penting apa yang dilakukan oleh tim itu memenuhi 4 tadi. Kalau misalnya tidak memenuhi yang tadi, ya nanti saya akan bahas di video selanjutnya di channel ini juga tentang kesalahan-kesalahan atau miskonsepsi tentang agile software development. Tunggu saja. Pengen bisa coding, nggak usah rungsing. Yang penting subscribe, like, lalu coding aja dulu. Dadah.